Assalamualaikum. Ini sebagai pembuka saja ya, versi sejarah yang saya selama ini hampir 1 tahun lah mempelajari dan mengikuti polemik nasab ini. Versi sejarah awal mulanya di saat Belanda itu perang di Ponorogo, ya, dan termasuk perang-perang yang lain seperti Cut Nyadin dan perang-perang di seluruh wilayah di Nusantara. Awal mulanya yang di versi sejarah di Jawa ini, Belanda itu kerugian besar karena perang yang begitu menghabiskan banyak biaya, termasuk waktu yang sangat panjang, termasuk kerugian yang sangat besar lah gitu Belanda. Akhirnya Belanda ini punya siasat untuk meredam pergerakan ulama-ulama pribumi Nusantara yang ingin merdeka. Mereka punya siasat harus memecah belah pergerakan yang ada di Indonesia supaya tidak semasif seperti apa yang dilakukan Cut Nyadin, seperti apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro dan lain-lain di seluruh Nusantara. Kesimpulannya itu akhir abad 18 ada gelombang pertama bahwa Belanda itu membawa imigran lah, katakan imigran ya, yaitu dari Yaman yang sebelumnya itu dibawa dulu ke Belanda dan di briefing lah semacam itu. Terus dibawalah ke Nusantara. Lalu disebarkan di seluruh Nusantara, bahkan diangkat menjadi kapiten-kapiten di seluruh Nusantara. Ini versi sejarah ya yang saya terima dan saya pelajari selama ini. Tujuannya diangkat menjadi kapiten-kapiten itu adalah sebagai mata-mata apabila ada pergerakan-pergerakan dari pribumi, dari ulama, dari tokoh memberontak kepada Belanda. Jadi ada informasi yang disampaikan bahwa ada pergerakan. Akhirnya pergerakan itu bisa diredam. Itu salah satunya. Terus abad ke-19 gelombang kedua itu dibawa banyak. Akhirnya menarik kesimpulan diangkatlah beberapa mufti di Indonesia. Ya, cuman dari kalangan pribumi tidak ada yang mau satupun yang diangkat jadi mufti. Akhirnya keputusannya Belanda sepakat untuk mengangkat mufti di Batavia, yaitu Habib Usman bin Yahya yang mengarang kitab. Isi kitabnya itu di halaman 12-14 itu boleh mungkin karena sekarang bisa di-searching. Itu mengkafirkan kaum Torikoh, menyesatkan kaum Sufi. Termasuk ada lagi himbauan dan anjuran bahwa tidak boleh berontak dan melawan kepada pemerintahan Belanda. Ya, Usman bin Yahya itu. Akhirnya dari beberapa fatwanya Usman bin Yahya terjadilah geger Cilegon. Terus ada geger Cianjur 1885 itu. Terus ada geger Kedoya dan geger-geger yang lain, perlawanan pribumi. Nah, setahu saja bahwa Habaib datang ke Indonesia itu dibawa oleh Belanda ya untuk meredam pergerakan pribumi dan lain-lain, ini banyak. Sementara itu aja sebagai pembuka.